Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan hari ini ya kita bisa bertatap muka secara online. Ini bertatap mukanya secara online. Hari ini nanti kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang pelatihan kepala laboratorium sekolah, ya. Di mana pada hari ini nanti kita akan membahas tentang standar sarana dan prasarana sekolah. Jadi nanti kita akan membahas tentang standar. Kemarin ditanyakan ya, sebagai calon kepala laboratorium itu langkah pertama apa? Ini langkah pertama sudah tepat mengikuti pendidikan dan pelatihan kepala laboratorium sekolah. Ini langkah pertama ini ya. Nah, langkah kedua Bapak Ibu harus melakukan ya pengkajian tentang standar laboratoriumnya. Nah, hari ini nanti kita akan bahas tentang standar. Jadi nanti Pak Mutakin akan memberikan ke depan ya tentang kualifikasi kompetensi kepala laboratorium yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu sebagai calon kepala laboratorium. Kemarin sudah saya jelaskan tentang konsep manajemen atau pengelolaan laboratorium yang bermutu ya. Sehingga nanti laboratoriumnya bisa menjadi laboratorium yang protayun ya, bisa menjadi laboratorium yang memenuhi standar, bisa menjadi laboratorium yang WOW. Kita langsung saja Bapak Ibu, ini biodata saya kemarin sudah saya sampaikan, ini perlu saya jelaskan lagi ya tentang biodata saya. Harapan pelatihannya masih sama Bapak Ibu, jadi mungkin hari ini Bapak Ibu belum percaya, belum tahu kira-kira laboratorium yang standar itu seperti apa. Karena laboratorium sekolah harus memenuhi standar minimal. Bagus apapun laboratorium yang Bapak Ibu miliki, kalau tidak memenuhi standar, ya nanti diakreditasi nanti nilainya rendah. Ya, jadi ini penting sekali memahami, ya mengetahui, memahami, dan mampu menerapkan standar. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa melakukan analisis. Apakah laboratorium tempat kami ini sudah memenuhi standar atau belum? Sehingga Bapak Ibu nanti bisa melakukan sintesis untuk menjadikan laboratorium Bapak Ibu memenuhi standar. Sehingga Bapak Ibu nanti bisa mengevaluasi dan mempunyai kreativitas ya, agar laboratorium yang Bapak Ibu nanti kelola itu menjadi memenuhi standar. Ini yang penting Bapak Ibu ya. Nah, outline materinya apa aja Bapak Ibu, ini cukup banyak ya. Jadi nanti akan kita mulai dari pengantar dulu ya. Kita lanjutkan dengan konsep laboratorium dan bengkel sekolah. Kita lanjutkan standar. Standar itu apa ya? Standar yang berlaku di laboratorium itu apa? Ada standar lahannya, standar bangunannya seperti apa, standar sarana prasarana, termasuk di dalamnya nanti standar laboratoriumnya. Nah, kalau yang di SMK nanti ada bengkel. Ya, Bapak Ibu, kita masuk di materi yang pendahuluan ya. Bapak Ibu monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan langsung saja, tidak usah nunggu saya selesai presentasi Bapak Ibu ya. Kalau memang ada sesuatu Bapak Ibu yang masih mengganjal ya, silakan langsung didiskusikan saja.
ya nanti kami bisa memberikan penekanan lebih pada pembahasan yang Tanya, nanti Pak. akan kita bahas. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, tanya Pak. Oke ya, kita awali ya. Ada pertanyaan tuh Pak Ali. Monggo silakan. Pak Sarim, monggo Pak Sarim. Pak Sarim silakan Pak Sarim. Ya, terima kasih Pak. Ini ketika nanti kami menyelesaikan diklat ini, untuk selanjutnya ketika kita nanti jadi kepala laboratorium itu, saya memang sendiri belum begitu paham Pak. Nanti ketika jadi kepala laboratorium itu, apa nanti untuk SMA itu membawa semua atau hanya rumpun mapelnya saja Pak? Sebagai contoh misalnya saya biologi, berarti nanti IPA-nya. Sementara kalau bahasa Inggris ataupun barangkali komputer itu tidak, atau bagaimana? Mohon Bapak, mohon penjelasannya. Makasih. Ya, terima kasih Bapak ya. Kepala laboratorium itu dasar hukumnya. Ya, dasar hukumnya misalnya kemarin Pak Mutadi menanyakan ya, yaitu Permendiknas nomor 24 tahun 2008. Ini nanti kalau ujian. Maaf Pak Ali, kurang jelas nih, banyak noise-nya kayaknya. Ya, kurang jelas Pak. Pak Pateh, monggo Kurang di jelas. mute Pak. Pak Pateh. Di mute. Ya, Nih, mohon maaf ya. Sekarang sudah jelas? sampun Pak Ali. Sudah Pak. Oke ya, saya jelaskan. Dasar hukum dari tenaga atau pranata laboratorium. Pranata laboratorium itu ada 3 Bapak ya. Ada kepala laboratorium, ada teknisi, dan ada laboran. Nah itu dasarnya di mana? Yaitu ada di Permendiknas. Kenapa kok namanya Permendiknas? Karena di sini dulu zaman kementeriannya namanya Kementerian Pendidikan Nasional. Jadi peraturan menterinya namanya Permendiknas. Nomor berapa? Nomor 24 tahun 2008. Itu menjelaskan tentang ya tenaga atau pranata laboratorium. Ada 3 tadi. Kalau di sekolah Bapak Ibu tidak ada teknisi, tidak ada laboran, ya maka kepala laboratorium itu merangkap jabatan itu sebagai kepala lab sekaligus sebagai teknisi dan sekaligus sebagai laboran. Nah, berdasarkan itu dan undang-undang guru dan dosen, kepala laboratorium itu nanti ya diberikan kompensasi. Bapak Ibu mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala laboratorium. Maka Bapak Ibu mendapatkan kompensasi minimal 12 jam mengajar. Jadi Bapak Ibu mengajarnya kalau mau untuk sertifikasi guru cukup berapa? 12 jam. Nah 12 jam itu setara apa? Setara Bapak Ibu mengelola seluruh laboratorium yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kalau di SMP dan SMA. Kalau SMK nanti beda ya. Di SMP dan SMA nanti Bapak Ibu mengelola semua lab. Jadi semua lab, kalau labnya cuma ada 1 ya Bapak Ibu beruntung ya kan. Labnya cuma ada lab IPA, ya udah. Ya di SMP kan labnya kadang-kadang cuma ada 1 ya. Lab IPA. Kalau di SMA itu nanti labnya dipecah IPA jadi fisika, biologi, dan kimia. Kalau labnya 2, IPA dan TIK, ya Bapak Ibu nanti ngelola dua-duanya. Boleh nanti di sekolah ada kepala lab, ada koordinator lab. Jadi nanti lab IPA ada sendiri, lab komputer ada sendiri. Nah nanti yang membawai 1 orang sebagai kepala laboratorium. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang dihitung satu sekolahan, kecuali SMK. Kalau SMK itu ada pembagian yang laboratorium umum, mata pelajaran adaptif ya seperti IPA, fisika, kimia, biologi itu masuk dalam laboratorium umum, itu 1 sendiri. Yang laboratorium kejuruan, ya misalkan kejuruannya boga, busana gitu ya. Ada elektro, ada otomotif, ada pertanian, itu masing-masing departemen 1. Begitu ya Pak Sarim?
Bisa difahami? Pak, bisa Pak, bisa. Makasih. Oke, terima kasih Bapak ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya, berkaitan dengan standar laboratorium. Jadi sarana dan prasarana itu merupakan salah satu komponen penting dalam pendidikan yang bermutu. Kemarin disampaikan Pak Dekan. Belajar bisa di kebun ya, bisa di tempat lain itu dalam kondisi darurat. Kalau dalam kondisi normal ya tidak boleh. Belajar praktik ya harus di laboratorium. Sekali-kali boleh kunjungan lapangan. Ya, kunjungan lapangan boleh, tetapi tidak terus-terusan. Kalau terus-terusan berarti Bapak tidak mempunyai standar sarana prasarana. Nah, standar sarana prasarana itu merupakan salah satu dari 8 standar nasional pendidikan. Sudah hafal Pak 8 standar nasional pendidikan? Pak Sarin sudah hafal? Halo? Insya Allah Pak. Insya Allah. 1 standar apa Pak? Ya standar apa namanya kurikulum, standar penilaian, standar sarana prasarana, Ya, standar terima pembiayaan, kasih. pengelolaan dan seterusnya. Ya, ada 8 standar Pak ya. Bu Eka hafal ya? Standar proses juga ada Pak. Standar proses ya. Nah, laboratorium itu merupakan salah satu dari sarana dan prasarana. Laboratorium itu salah satu apa ya? Kalau kita bicara sarana prasarana ada ruang kelas, ada ruang guru, ada toilet ya, ada perpustakaan, ada macam-macam. Perpustakaan nanti ada kepala perpustakaan. Laboratorium nanti ada kepala laboratorium. Nah, laboratorium merupakan sarana prasarana yang digunakan untuk pembelajaran praktik. Jadi jangan sampai nanti punya laboratorium dijadikan ruang kelas. Ada Bapak Ibu? Ya, peruntukannya laboratorium itu untuk praktik. Jangan sebaliknya, ya kan? Laboratorium dijadikan ruang kelas dijadikan laboratorium. Ini kebalik. Nah, laboratorium yang ada di sekolah itu harus memenuhi standar minimal. Kalau belum gimana? Diupayakan agar memenuhi. Nah, oleh karena itu di sini materi yang ketiga ya penting sekali kita akan membahas tentang standar laboratorium sekolah. Nah, sekarang kita masuk. Apa sih yang dimaksud dengan laboratorium sekolah itu? Laboratorium itu adalah ruang atau tempat di mana siswa belajar melalui kegiatan. Jadi di laboratorium itu pertama yang kegiatannya? Melakukan apa, Pak? Pengamatan. Ngamati. Kalau laboratorium IPA yang ngamati. Apa yang diamati? Sesuai dengan kurikulum. Sesuai dengan silabus. Jangan mengamati yang di luar itu. Kalau TIK sama, mengamati. Apa sih Om? Membuat surat. Dengan menggunakan MS Word diamati. Menyisipkan gambar, ngamati dulu. Selain mengamati, kegiatan lainnya adalah mengkaji. Selain mengkaji adalah melakukan percobaan atau eksperimen. Jadi di lab harus praktik Bapak Ibu, ya harus mencoba. Tidak boleh di lab hanya melihat saja. Yang praktek gurunya, siswanya lihat. Tidak boleh. Bisa juga digunakan untuk pelatihan. Yang tujuannya adalah untuk memahami konsep, ya, mendapat pengalaman nyata, dan membentuk keterampilan. Sehingga menguasai kompetensi di bidang ilmunya. Bisa difahami ya ini Bapak Ibu?
Kalau belum jelas, silakan ditanyakan atau kita diskusikan ya. Nah, istilah laboratorium itu di beberapa sekolah ada yang menggunakan istilah apa? Bengkel. Yang dari SMK siapa ini kemarin? Ya, saya SMK, Pak. Nah, SMK ada bengkel ya. Bedanya apa? Nanti kita bahas ya. Kalau di seni dan arsitek itu istilahnya studio. Bukan lab, bukan bengkel, tapi studio. Kalau di bisnis istilahnya adalah workshop. Atau shop. Nah, bedanya apa? Kalau laboratorium kegiatannya ini ya, ini ditambah lagi ada pengukuran dan pengujian ya. Kalau di lab itu kegiatannya pengamatan, pengkajian, percobaan, pengukuran dan pengujian. Nah, kalau di bengkel itu ditambah di sini yaitu ada workshop. Kalau di bengkel itu ada kerja yang menghasilkan produk. Kalau di laboratorium tidak harus menghasilkan produk. Hanya mencoba-coba saja, hanya mengamati saja, hanya mengkaji, hanya mengukur, hanya menguji, itu di lab. Tapi kalau di bengkel itu ada workshop. Kalau bengkel mesin ya menghasilkan sesuatu di situ. Menghasilkan mur, baut, menghasilkan bentuk-bentuk tertentu. Kalau di listrik ya menghasilkan instalasi. Kalau di boga menghasilkan makanan. Kalau busana menghasilkan pakaian. Nah, kalau studio itu menghasilkan tempat untuk melakukan peragaan. Studio musik, ya, studio untuk pameran, dan lain sebagainya. Arsitek, tempat untuk memajang karya. Itu namanya studio. Bisa difahami Bapak ya? Boleh Nah, nanya, pemakaian, ya silakan. Pak, untuk pemakaian nama bengkel atau laboratorium itu apakah harus sesuai, Pak? Misalkan kalau di saya, Pak, kalau tadi kan bengkel bedanya itu menghasilkan produk ya, Pak? Ya, betul. Contoh pengguna di saya kan ada 6 prodi ya, Pak. Masing-masing punya lab untuk akuntansi, kemudian multimedia, lab komputer, kemudian di Tata Boga itu namanya laboratorium Tata Boga, kemudian di Busana juga laboratorium Tata Busana. Kalau yang otomotif sama pengelasan itu memang kalau bengkel kan sudah tepat ya Pak. Yang saya tanyakan untuk penggunaan nama laboratorium Tata Boga atau lab busana itu udah tepat apa enggak Pak? Itu Pak. Ya, memang ini awal yang menggunakan istilah bengkel itu sebenarnya dari SMK jurusannya Belmo. Belmo itu B-nya adalah Belmo ya. Jurusannya adalah Belmo ya. Belmo itu apa? B-nya bangunan. E-nya adalah elektronika. L-nya listrik. M-nya mesin, O-nya otomotif. Nah, di luar itu sebenarnya istilah bengkel tidak terlalu familiar. Seperti boga, busana kalau istilah bengkel malah bingung ya. Ya memang boleh juga menggunakan laboratorium. Walaupun di sana ada menghasilkan produk. Kalau boga ya masak ya kan, nggak apa-apa pakai istilah laboratorium. Tetapi lebih pada penempatannya ya, kalau di laboratorium lebih pada ini Pak, pengamatan, pengkajian, percobaan, pengukuran dan pengujian. Tidak fokus ke bengkel tadi. Kalau bengkel kan di workshopnya. Itu sebagai output tambahan ya. Karena memang untuk boga busana kalau pakai istilah bengkel nanti malah membingungkan. Akuntansi juga tidak familiar dengan istilah bengkel. Akuntansi biasanya menggunakan istilahnya apa? Workshop. Tapi memang di di petunjuk dari kementerian itu yang digunakan hanya 2, laboratorium dan bengkel. Sedangkan studio dipakai untuk seni. SMK Karawitan.
SMK yang bidang desain visual komunikasi, itu istilahnya dia pakainya studio. Begitu ya Pak Farhanuddin, nggak apa-apa Pak, menggunakan istilah laboratorium nggak apa-apa ya. Karena kalau pakai bengkel justru malah akan membingungkan ya. Bisa difahami Pak ya? Iya Pak. Oke. Nah, pemakaian laboratorium itu nanti ya siapa yang menggunakan ya? Menggunakan siswa. Jumlahnya banyak ya. Dinamis dan rata-rata belum memahami tentang seluk-beluk laboratorium. Sehingga di sini perlu ya dilakukan ya upaya-upaya pengelolaan laboratorium agar laboratorium itu memenuhi standar. Nah, sekarang kita masuk ke dalam laboratorium sebagai sarana pembelajaran. Nah, laboratorium itu fungsinya untuk apa? Penunjang pembelajaran di kelas. Jadi kalau pembelajaran itu kan sebenarnya ada metode. Metodenya bisa pakai teori atau bisa pakai praktik. Siapa yang tahu ini? Yang tahu adalah gurunya. Kapan harus melakukan pembelajaran teori, kapan harus melakukan pembelajaran praktik. Nah, di sini laboratorium fungsinya adalah sebagai penunjang pembelajaran di kelas. Karena pembelajaran pada pendidikan dasar, menengah, itu lebih banyak pembelajaran teori. Nah, kalau di SMK tidak sekedar penunjang, kalau di SMK pembelajaran praktik itu sebagai metode. Karena SMK kan vokasi. Vokasi itu lebih menonjolkan kepada kemampuan keterampilan, bukan kemampuan pemikiran, ya. Nah, laboratorium berperan sebagai ya kegiatan pembelajaran utama kalau di SMK untuk menemukan fakta dan fenomena, ya, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Kalau yang kaitannya dengan teknologi ya fenomenal alam. Kalau yang kaitannya nanti dengan bidang-bidang sosial ya fenomena sosial. Laboratorium juga bisa menjadi tempat display, tempat pameran, alat peraga maupun media pembelajaran. Jadi nanti laboratorium bisa dijadikan sebagai tempat untuk melakukan pameran. Boga busana, hasil karyanya dipamerkan. Dibuat kontennya, diupload ke YouTube. Untuk sosialisasi. Laboratorium juga bisa menjadi museum kecil. Jadi orang kalau mau menemukan sesuatu itu ada di laboratorium. Tempat berkumpulnya koleksi-koleksi ya. Kalau di IPA ya biologi ada hewan, tumbuhan yang jarang. Yang hampir punah ya. Sekarang misalkan tanaman-tanaman sekarang ini kan sudah banyak mulai berkurang ini. Dulu harganya murah, sekarang mahal ya. Seperti kemarin yang lagi ngetren itu ron dobolong, Pak ya. Ron dobolong itu, ron itu daun, ya kan? Penggemar daun juga, Pak. Ya, itu anu aja lah ya, bukan penggemar saya, cuma ya pemerhati. Ron dobolong. Nah, ron dobolong. Nah, ini mungkin suatu saat tanaman-tanaman itu pada langka. Nah, ini laboratorium bisa menjadi tempat ya untuk menjadi museum kecil. Nah, laboratorium sebagai perpustakaan juga bisa ya, baik untuk pelajaran IPA, pelajaran komputer dan sebagainya. Karena komputer misalkan ya perkembangannya sangat pesat. Nah, laboratorium mestinya punya dokumen-dokumen. Oh, ini loh zaman dulu komputer pertama kali ya, cara menghidupkannya pakai disk drive. Pakai DOS, pakai apa. Nah, ini penting ya Bapak Ibu ya, laboratorium bisa berfungsi seperti itu juga. Nah, sekarang kita lihat ya konsep standar. Standar itu apa toh? Standar adalah spesifikasi teknis yang dibakukan. Jadi nanti standar laboratorium itu adalah spesifikasi teknis yang dibakukan.
Standar disusun berdasarkan konsensus, kesepakatan, melibatkan berbagai pihak. Jadi nanti yang namanya standar itu tidak boleh pemerintah mengeluarkan standar sendiri, dia harus melibatkan berbagai pihak. Berisi tentang persyaratan mutu, kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan, dan perkembangan iptek. Disusun berdasarkan pengalaman. Disusun ya dengan maksud untuk mengantisipasi perkembangan masa kini dan perkembangan di masa mendatang. Sehingga diharapkan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Ini berkaitan dengan standar, Bapak Ibu. Nah, berikutnya manfaat standar itu untuk apa? Ya, standar yang pertama manfaatnya adalah menjamin keseragaman. Dengan adanya standar, laboratorium sekolah di Brebes itu seragam dengan sekolah yang ada di Jakarta. Demikian juga sekolah-sekolah yang ada di Yogyakarta, luar Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan lain sebagainya. Jangan sampai nanti ya laboratorium sekolah di suatu tempat itu sangat bermutu tinggi, yang lain kurang bermutu. Nah, ini dengan adanya standar menjamin keseragaman. Yang kedua, memberikan guideline kepada pengelola laboratorium untuk memenuhi spesifikasi minimum. Dengan adanya standar, itu nanti program kerja Bapak Ibu itu menjadi terarah. Misalkan lab IPA, ya, mikroskop binokuler itu standarnya minimal berapa? Gelas ukur ukuran 500 ml itu standarnya berapa? Jangan Bapak Ibu enggak ngerti. Sudah punya 12, sudah memenuhi standar, terus saja ditambah. Yang justru yang lain malah justru tidak ditambah. Ini contoh sederhana. Standar komputer ya, ini juga seringkali tidak dipenuhi. Justru yang dipenuhi yang tidak masuk dalam standar. Ini maka itu memberikan guideline ya. Melindungi pelanggan dari layanan bermutu rendah. Siswa-siswa dan orang tua kalau masuk ke sekolah, kalau labnya tidak memenuhi standar, ya ini mutunya kurang bagus. Sehingga nanti sekolah harus berusaha untuk memenuhi ini. Mempermudah memenuhi persyaratan, karena secara jelas terdeskripsi, ya, menjamin konsumen. Nah, di sini aspeknya kaitannya dengan quality, environment, safety, ya, yang menjadi acuan utama. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu. Kalau belum ada saya lanjutkan ya. Nah, jenis standar ada berapa ya? Standar itu ada banyak, Bapak Ibu. Standar itu minimal ada standar sekolah. Yang kedua ada standar nasional, yang ketiga ada standar regional, dan yang keempat ada standar internasional. Jadi di sini kesepakatan. Kalau nanti standar sekolah disamakan standar internasional ya kasihan. Jadi nanti standar ya disesuaikan. Nah, standar laboratorium merupakan standar sekolah. Sehingga tidak perlu menggunakan standar industri atau standar nasional. Standar nasional seperti SNI ya, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya kita bahas sekolah sebagai sebuah sistem ya. Jadi yang namanya sekolah itu dapat kita pandang sebagai sebuah sistem. Nah, sistem itu dapat kita dekati ya dengan menggunakan pendekatan IPO. Apa IPO? IPO itu adalah input, proses, dan output. Jadi kalau kita memahami sesuatu ya, itu paling mudah kita modelkan dengan model IPO. Apapun itu ya, kita dekati pakai model IPO. IPO itu adalah input. Inputnya seperti apa?
pendidikan paling gampang ya kita modelkan pakai IPU. Inputnya siapa? Apa saja? Prosesnya apa saja? Outputnya seperti apa? Nah, di sini nanti kita lihat. Ada environment-nya, ada instrumental input-nya. Sehingga nanti kita bisa menghasilkan output-nya yang bagaimana. Nah, di dalam laboratorium juga sama, Bapak Ibu. Kita perlu memahami tentang ya input-nya itu apa, raw material inputnya apa, environment inputnya apa, dan instrumental inputnya apa. Nah, di sini kita perlu pahami. Sehingga nanti prosesnya itu dapat kita kontrol agar menghasilkan output yang baik. Nah, di pembelajaran itu outputnya seperti apa? Kita ingin menghasilkan gimana toh? Kita pengen siswanya kompeten. Kompeten itu ya memenuhi KKM, Pak ya. Kognitifnya. Keterampilannya ya, dia terampil apa? Mempunyai keterampilan apa? Attitudes-nya dia apa? Masa studinya ya dia nggak ada ngulang. Nggak ada yang tidak naik kelas. Nah, di dalam menentukan model IPO kita tidak berhenti di output saja, tetapi kita juga memikirkan outcome. Outcome itu setelah output. Output itu keluar, outcome itu dia keluar nanti masuk. Kalau lulusan SMP keluar tamat SMP masuk SMA. Lulusan SMA keluar SMA masuk perguruan tinggi. Lulusan SMK, lulus SMK bekerja. Berarti out dan come. Nah, berikutnya kita perlu pertimbangkan juga impact atau dampak. Lulusan kita setelah 10 tahun dampaknya seperti apa? Lulusan SMP, SMA, SMK yang ada di Brebes setelah 10 tahun itu gimana? Ini perlu diperhatikan. Sehingga di sini muncul alumni. Alumni kita itu pada sukses atau tidak, itu dipikirkan. Sehingga nanti prosesnya ya itu dikontrol. Jangan sampai nanti kita menghasilkan alumni-alumni yang dalam tanda kutip ya malah bermasalah. Nah, prosesnya apa? Prosesnya adalah KBM, penilaian, manajemen, pengelolaan, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita lihat ya tadi yang disebutkan Pak Sarin ya, standar pendidikan itu ada 8. Yang pertama ada standar kompetensi lulusan. Yang kedua ada standar isi, yang ketiga ada standar guru dan tenaga kependidikan, yang keempat ada standar proses. Nah, yang kita bahas nanti di yang kelima, standar sarpras. Pembiayaan enggak usah kita bahas, standar pengelolaan enggak usah, standar penilaian enggak usah. Yang kita bahas ini ya. Kalau saya gambarkan sebagai sebuah bangunan ya. Bangunan ini standar nasional pendidikan itu pondasinya apa di sini? Pendanaan dan pengelolaan. Pilar-pilarnya apa? Ada pendidik, ada isi, ada proses, dan sarpras. Jadi sarpras itu masuk dalam pilar. Atapnya apa di sini? Penilaian dan ujungnya adalah akan menghasilkan lulusan yang kompeten. Kalau tamatan SMP dia itu kompeten untuk melanjutkan ke SMA atau SMK. Kalau lulusan SMA kompeten melanjutkan ke perguruan tinggi. Kalau lulusan SMK kompeten untuk kerja. Atau membuka pekerjaan. Ya. Nah, apa itu SNP? SNP adalah standar kriteria minimal. Kenapa kok pakai minimal? Karena kalau nggak pakai minimal, kasihan yang di Papua, Bapak ya. Suruh sama dengan yang ada di Jawa, kasihan. Maka di sini standarnya adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Dasar hukumnya pakai ini, Bapak Ibu ya.
Yang kedua, SNP merupakan penjabaran dari Undang-Undang Guru dan Dosen. Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. SNP berfungsi sebagai dasar dalam apa? Dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pendidikan, termasuk laboratorium. Nah, SNP menjamin mutu pendidikan agar semua sekolah yang ada di Indonesia mutunya bisa memenuhi standar. Sampai di sini bisa dipahami, Pak ya? Nah, sekarang kita bahas standar Sarpras. Nah, di standar Sarpras kita bisa lihat di undang-undang ya tentang Sisdiknas ya. Pasal 1 menyatakan standar sarana dan prasarana untuk sekolah atau madrasah mencakup kriteria minimum. Sedangkan pasal 2 menyatakan ini. Penyelenggaraan pendidikan bagi suatu kelompok pemukiman permanen dan terpencil yang penduduknya kurang dari ini. Dan yang tidak bisa dihubungkan dengan kelompok lain dalam jarak 3 km melalui lintasan jalan kaki dapat menyimpang dari standar Sarpras. Jadi standar Sarpras itu kalau tempat Bapak Ibu itu masuk 3T dengan kriteria ini boleh tidak menggunakan standar Sarpras. Kalau di Brebes ada yang memenuhi kriteria ini enggak, Pak? Enggak ada ya. Terpencil penduduknya kurang dari 1.000. Ada enggak kira-kira? Ada, Pak. Enggak ada ya. Ini kalau saya beberapa kali saya keliling sekolah-sekolah di Indonesia, ini seperti di Sulawesi, di Sumatera, ya, terus di Kalimantan, di Maluku, di NTT, NTB, Papua, itu masih banyak, Pak. Jadi alhamdulillah kita nggak masuk kriteria ini. Saya pernah mendapatkan satu pemukiman itu, sekolahnya itu SMK, Pak. Jumlah guru dan jumlah siswanya lebih banyak jumlah gurunya, Pak. Karena siswanya itu hanya totalnya itu kurang dari berapa ya? Kelas 1 cuma 6. Padahal gurunya ada guru adaptif, normatif, dan produktif. Banyak sekali. Tapi karena memang amanah undang-undang setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak, ya maka harus ada sekolah. Kelas 1-nya 6 orang, kelas 2-nya 8 orang, kelas 3-nya 10 orang. Saya nggak ngerti itu. Begitu lulus nanti yang kelas 1-nya lagi berapa itu. Karena jumlah penduduknya kurang dari 1.000 jiwa. Karena tempatnya sangat terpencil. Nah, sekarang kita bahas standar yang pertama itu adalah standar lahan. Saya kira kalau lahannya mestinya sudah memenuhi standar semua ya Bapak Ibu ya. Nah, kita perlu cek apakah sekolah kita itu lahannya sudah memenuhi standar. Nah, untuk standar lahan ya baik di SMP, SMA itu harus memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik. Nah, di sini kriteria seperti ini Bapak Ibu. Kalau jumlah rombelnya sekian, maka kalau bangunannya itu 1 lantai seperti ini, kalau 2 lantai seperti ini, kalau 3 lantai seperti ini. Ini rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik. Meter persegi per peserta didik. Ini saya kira mestinya kalau sudah jadi sekolah sudah memenuhi standar ya. Kalau enggak nanti ya sekolahnya akreditasinya susah untuk mendapatkan akreditasi yang A. Kalau lahannya tidak memenuhi standar. Yang kedua, untuk satuan pendidikan yang memiliki rombongan belajar dengan banyak peserta didik kurang dari kapasitas maksimum, lahan juga memenuhi ketentuan luas minimumnya seperti pada tabel ini. Kalau rombelnya 3, kalau 1 lantai ya sekian.
Kalau 4 sampai 6 rombel ya ini. Kalau 7 sampai 9 rombel ini. Kalau di Brebes paling banyak berapa rombel, Pak? Pak Fatih berapa Pak rombelnya Pak di sekolahnya Pak? Kelas 1 ada berapa, kelas 2 berapa, kelas 3 berapa Pak? Semuanya 12. 12. Masuk di sini Pak ya? 444. 444. Berarti di sini Pak. Kalau bangunan lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 sekian ya. Yang lain juga nanti mengikuti ini. Ini standarnya, tapi ini umum ya. Pak Andi berapa rombel Pak? 12. 12 ya. Paling tinggi berapa di sana? Nurul Saufa berapa? Ibu Nurul? Saya 25 Pak. Wah 25. Wah ini. Berapa? 25 ya? 27 Pak. Wah 27 ini udah level 9 ini. Level naga ini. Ya, level naga ini. Termasuk banyak. Ini jumlah muridnya berapa Ibu? Satu rombelnya kan 32. Berarti 32 kali apa tuh? Ya, mantap ini kan. Sudah SMA berapa Ibu? SMP Pak. Oh, SMP ya? Wah, SMP termasuk ini SMP favorit nih. Muridnya banyak banget. Enggak KB ya? Enggak KB ini ya. SMP negeri berapa Ibu? SMP negeri 1 Bantar Kawung Pak. Wah, SMP negeri 1 Bantar Kawung. Mantap ini ya. Yang lain masih dapat tak nih? Yang lain tidur. Yang lain tidur. Buka Ya, puasa. ini memang SMP favorit itu jumlahnya banyak nih ya. Nah, yang berikutnya adalah untuk luas lahan. Nah, ini bisa dilihat di sini. Mungkin nggak perlu saya jelaskan satu persatu ya, Bapak Ibu ya. Ini nanti bisa dibaca aja materi ini. Nanti saya share materinya. Luas lahannya ya, yang dapat digunakan secara efektif. Ini untuk kota-kota itu agak sulit ya, Bapak Ibu. Maka itu kalau di perkotaan biasanya terkendala masalah standar lahan ini. Tapi dari lahannya memenuhi tadi Pak Ibu ya, yang Ibu Saufa yang tadi jumlahnya 27 ya. Luas lahannya memenuhi ya Ibu ya. Sudah tinggal pergi. Nah, yang berikutnya adalah lahan harus terhindar dari potensi bahaya. Tidak boleh nanti lahannya itu rawan bahaya. Apa bahaya yang rawan? Seperti kemarin Bumi Ayu kan ada yang banjir bandang itu ya Ibu ya. Jangan sampai nanti potensi bahaya. Sehingga nanti harus diusahakan. Kalau banjir ya tidak membahayakan siswa. Karena kemarin pas waktu kapan itu saya melihat berita itu ya. Selain banjir, mungkin gempa, mungkin tanah longsor, dan lain sebagainya. Ini harus terhindar. Kemiringan tidak boleh lebih dari 15%. Jadi nggak boleh daerahnya itu curam. Terhindar dari gangguan-gangguan, pencemaran air, kebisingan, pencemaran udara, dan lain sebagainya. Ya. Lahan sesuai dengan peruntukannya, memiliki status hak tanah, atau izin pemanfaatan. Ini kaitannya dengan lahan. Standarnya seperti itu, termasuk untuk laboratoriumnya. Nah, sekarang yang kedua adalah standar bangunan atau gedung. Kalau tadi standar lahan, tanahnya, kalau sekarang standar bangunannya. Nah, di sini harus memenuhi ya standar ini ya, baik di pendidikan SMP maupun SMA. Tergantung dari rombelnya tadi ya. Sehingga bangunan satu lantai ya di sini luasnya minimumnya per peserta didiknya sekian. Ini untuk
rasio minimum luas lantai bangunan per peserta didik. Masuk nanti untuk labnya nanti kita bahas khusus. Ini untuk secara keseluruhan ya Bapak Ibu ya. Nah ini untuk luas minimum lantai bangunan. Nah, kalau ini lantai bangunan, luas minimumnya berapa? Kalau rombelnya tadi 27 ya, kalau ini ya bangunan satu lantai ya minimumnya sekian. Kalau 2 lantai sekian, 3 lantai sekian. Yang berikutnya adalah bangunan gedung memenuhi ketentuan tata bangunan. Ya, ini orang-orang sipil nih. Koefisien dasar bangunan maksimum 30%. Ya, ini orang sipil yang tahu. Koefisien lantai bangunan dan ketinggian maksimum bangunan yang ditetapkan dalam peraturan daerah, nggak boleh melanggar perda. Jarak bebas bangunan yang meliputi garis sempadan dan lain sebagainya itu aman dari ya tepi pantai, tepi rel kereta, jalan aspal dan lain sebagainya. Nggak boleh nanti bangunannya itu mepet jalan raya. Bangunan memiliki persyaratan keselamatan. Strukturnya kokoh dan stabil, ya, dilengkapi dengan proteksi kebakaran dan petir. Kalau di Brebes itu sambaran petirnya tinggi atau rendah, Pak? Sering terjadi petir atau tidak? Kurang tahu, Pak. Sering, Pak. Sering ya. Nah, kalau sering nanti bangunan yang tinggi-tinggi itu perlu diproteksi dengan proteksi petir. Mempunyai fasilitas ya, ventilasi udaranya, pencahayaan harus memadai. Kalau tidak bisa pakai alami sinar matahari ya bantu dengan lampu. Ventilasi udara untuk pernafasan. Sanitasi, bahan bangunan yang memenuhi kesehatan, bangunan itu aksesibilitasnya mudah, aman, dan nyaman, termasuk bagi penyandang disabilitas. Jadi nanti harus ada jalur-jalur untuk penyandang disabilitas. Ini standar gedungnya Bapak ya. Yang ketujuh apa ini? Ada banyak sekali ini standar untuk gedung. Memenuhi persyaratan kenyamanan. Nah ini kalau dekat dengan pabrik atau dengan rel kereta ya nanti harus mempunyai peredam suara. Kalau temperaturnya tinggi ya nanti punya conditioner. Kalau terlalu lembab nanti harus diusahakan agar tidak lembab. Kalau lampunya tidak mampu disinari dengan matahari ya terpaksa pakai lampu penerangan. Nah untuk bangunan gedung sekolah itu dibatasi lantainya maksimum 3, tidak boleh lebih. Kalau yang 3 lantai nanti harus ada tangga yang mempertimbangkan kemudahan, keamanan, dan keselamatan bagi pengguna. Terutama nanti untuk guru-guru yang usianya lanjut. Ya. Dilengkapi dengan sistem keamanan, ada pintu darurat, jalur evakuasi bencana, dan lain sebagainya. Ini adalah untuk persyaratan ya bangunan. Nah nanti kita bahas saja yang labnya ya Bapak Ibu ya. Ini karena ini gedung. Nah kelengkapan sarana dan sarana yang ada di sekolah ya, baik SMP, SMA, MA, sekurang-kurangnya memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut. Ini daftar sarana dan prasarananya ini. Termasuk SMK ya. Ruang kelas jelas wajib, perpustakaan wajib. Nah, untuk SMK itu nanti SMA laboratoriumnya ini. Kalau SMP laboratoriumnya yang wajib itu adalah laboratorium IPA.
Laboratorium TIK bisa juga ya. Laboratorium bahasa tidak wajib. Laboratorium yang lain wajib. Nah, SMK sesuai dengan bidang keahliannya. Kalau SMK karena spektrumnya kan ada 140 berapa ya? Sekarang 144 spektrum ya, Pak ya. Jadi nanti untuk standar lab SMK itu nanti dibahas khusus. Karena ada 144 spektrum. Ini kementerian kalau mau membuat standarnya repot. Mengumpulkan 144 spektrum itu tidak mudah. Jadi di standar yang sudah ada itu masih belum lengkap. Tidak semua program studi itu sudah membuat standarnya. Tidak semua program keahlian itu menyusun standar. Nah, standar yang ada yang ini ya. Nah, sekarang kita bahas. Spektrum itu yang terbaru terakhir kapan, Pak? Yang terbaru 2018 ya. 2018. Untuk spektrum SMK ya. Kalau tidak salah ya. Ini spektrum SMK karena beberapa mengalami perubahan ya. Ini sudah berubah berkali-kali ya spektrum itu karena disesuaikan dengan seperti contoh ya. Yang jurusan-jurusan tertentu yang bertabrakan itu contohnya begini, kalau di otomotif dengan di elektronika. Ototronik itu masuk kemana? Apakah masuk elektronika atau masuk ke otomotif? Karena itu kan tabrakan ya. Mekatronika itu mau masuk mana itu? Masuk elektronika atau masuk mekanika? Nah, ini yang sering terjadi perubahan-perubahan seperti itu. Kalau yang sudah established, mantap ya. Kayak misalkan boga busana enggak mungkin geser. Listrik, elektronika, otomotif ya, kendaraan ringan, kendaraan berat enggak mungkin geser. Yang biasanya geser itu yang irisan-irisan, Pak, yang baru-baru. Bisa dipahami ya, Pak Andi ya. Itu untuk yang spektrum yang di SMK. Nah, sekarang kita bahas ya standar laboratorium untuk lab biologi. Ini yang di SMK dulu ya yang kita bahas. Yang di SMA kok SMK. SMK sama SMA sama untuk lab biologinya. Yang dari SMA ada berapa di sini Bapak Ibu? Nanti kalau yang tidak saya bahas standarnya nanti bisa dibaca di ini ya Bapak Ibu ya, bisa dibaca di sini. Bisa dibaca di sebentar, saya bukakan filenya ya. Permendiknas ini ya. Permendiknas ini bisa dilihat Bapak Ibu. Ini nomor 40 tahun 2008. Ini untuk SMK. Ini untuk SMK, Permendiknasnya nomor ini Bapak Ibu yang tidak saya bahas, labnya karena SMK ini jumlahnya ada banyak sekali Bapak Ibu ya labnya ya. Ini kalau kita lihat jumlah labnya ada berapa ini banyak sekali. Program keahliannya kan nanti ada banyak ya. Ada teknik konstruksi baja, kayu, beton, ya, finishing, macam-macam ini. Sampai sekarang yang SMK belum diupdate ya, karena ada banyak sekali ya labnya. Ya. Tanggal. Kalau yang SMP dan SMA itu sama standarnya nanti pakai Permendiknas nomor berapa? 27 tahun 2007. Nah ini. Nah di sini ya Bapak Ibu ya. Ini ya filenya ya. Bapak Ibu nanti bisa buka mau membahas lab apa? Laboratorium diketik aja, cari aja. Komputer misalkan. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa cari. Nah, ini laboratorium komputer standarnya gini ya.
Ini yang di SMP dan SMA. Itu sudah saya tulis di buku saya, ya. Silakan nanti Bapak Ibu baca yang ada di buku. Standar untuk lab SMP apa aja, SMA apa aja. Termasuk ada lab bahasa, standarnya apa. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, sekarang kita lanjutkan, ya. Lab biologi. Laboratorium biologi itu berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran biologi secara praktik yang memerlukan peralatan khusus. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ruang laboratorium biologi dapat menampung minimum 1 rombel belajar. Minimum 1 rombel. 1 rombelnya berapa? Rasio minimumnya, Bapak Ibu, ya, untuk ruangannya per peserta minimal berapa, Bapak Ibu? 2,4 meter persegi. Jadi di sini untuk ruangannya minimal itu 2,4 meter persegi per peserta. Kalau per rombelnya ada 20 orang, maka luas minimumnya berapa? 48. Bukan, ya 48 ya. 2,4 kali 2, 48. Termasuk di dalamnya ruas untuk penyimpanan dan persiapan 18 meter persegi. Jadi nanti untuk ruang praktiknya saja 48 meter persegi ditambah dengan ruang penyimpanan dan persiapan sebesar 18 meter persegi. Nah, lebar minimumnya adalah 5 meter. Nggak boleh nanti seperti lorong kereta api, Bapak Ibu ya. Lebarnya 3 meter tapi panjang. Laboratorium seperti itu tidak diperkenankan. Lebar minimum 5 meter. Memiliki fasilitas untuk memungkinkan pencahayaan. Jadi nanti di sini minimal untuk penerangan ya 250 lumen. Nanti harus diukur kalau membaca itu jelas atau tidak. Sehingga nanti lampunya dipertimbangkan. Kalau bisa pakai sinar matahari, pakai matahari. Kalau tidak bisa ya dibantu dengan lampu. Nah, sarananya apa saja di sini? Nah, nanti di sini sudah ada. Ini tadi di laboratorium ini ya, di Permendiknas ini Bapak Ibu ya. Cari aja di sini biologi. Apa aja ya di sini? Standarnya sudah ada di sini. Permendiknas nomor berapa nih, Pak? Ini Pak, nomor 27 tahun 2007, Pak. Ini, Pak. Oh iya. Ini nomor 24 tahun 2007, mohon maaf, bukan 27 ya. 24 tahun 2007. 2007. Yang SMK tadi berapa, Pak? Kalau yang SMK nomor 40 tahun 2008. Nomor 40 tahun 2008. Bisa difahami, Pak? Ya, Pak. Bisa ya? Oke ya. Jadi pegangannya di sini. Nomor 40 tahun 2008 itu untuk SMK. Nomor 24 tahun 2007 itu untuk SMP dan SMA. Sekarang kita bahas ya. Nah, di sini ada penjelasan. Harus ada apa aja di sini biologi itu. Ada kursi, ada meja demonstrasi, ada meja persiapan, ada lemari alat, ada lemari bahan, ada rak cuci. Ini rasionya Bapak Ibu, ini deskripsinya. Nah Bapak Ibu nanti silahkan dianalisis. Itu ada tugasnya Bapak Ibu kan nanti melakukan analisis ya. Melakukan analisis kondisi laboratorium apakah memenuhi standar atau tidak. Contoh, apakah di sana untuk lab biologi ada meja demonstrasinya atau tidak? Oh, tidak ada. Meja demonstrasi gabung sama meja kerja. Ya berarti ini belum memenuhi standar. Sehingga nanti perlu dipertimbangkan Bapak Ibu untuk mengadakan meja demonstrasi.
Bisa difahami ya? Nah, berikutnya ini ada banyak nih. Ini tulisannya nggak begitu jelas karena saya copy ya. Karena ini agak besar. Nanti supaya lebih jelas nanti lihat di sini tadi. Lihat di yang SMA dan SMP. Tadi sudah sini biologi. Nah, biologi di sini Bapak Ibu ya. Ini biologi nih. Ini biologi Bapak Ibu ya. Biologi persyaratannya di sini. Kursi, meja ya, meja demonstrasi tadi, meja persiapan, lemari alat, lemari bahan, bak cuci. Nah, bak cucinya itu adalah 1 untuk 2 kelompok. Jadi kalau rombelnya 32, misalkan dibagi menjadi 6 kelompok, ya, maka bak cucinya minimal ada 3. Ditambah 1 untuk ruang persiapan, jadi ada 4. Tergantung nanti pinter-pinternya Bapak Ibu membagi kelompok, ya. Terus alat yang harus ada di sini, ya, model kerangka manusia. Ada yang lab biologi enggak ini? Komputer, Pak. Adanya komputer, biologi nggak ada. Oh, ini biologi nggak, lewat aja nggak ada ya. Tapi ini Bapak Ibu juga nanti harus tahu ya, karena di SMA kan tetap ada lab biologi ya. Tetap Bapak Ibu nanti harus membawai koordinator lab biologi. Ya. Oke, ini yang untuk kaitannya dengan lab biologi. Nanti silakan kalau ada yang belum jelas ditanyakan. Yang berikutnya lab fisika. Lab fisika ya. Atau lab IPA kalau di ini ya, kalau di IPA nanti ada yang dari IPA enggak ini? Yang SMP Bapak Ibu? Di SMP ada Pak, lab IPA. IPA ya. Nah, lab IPA di sini standarnya Pak Ibu ya. Ini lab IPA. Lab IPA ini ya Bapak Ibu ya. Ini lab IPA untuk SMP. SD juga bisa nih ya, untuk lab IPA untuk SD ya. Nah, apa aja yang harus ada di sana? Ada lemari. Peralatan pendidikannya nanti ada model kerangka manusia. Tinggi minimumnya 125. Kalau belum memenuhi ini ya berarti nanti perlu pengadaan ya. Model tubuh manusia. Globe. Diameternya minimal 40, jangan globe yang kecil. Kalau diameternya kurang dari 40 ya belum memenuhi standar ya. Model tata surya. Kaca pembesar jumlahnya 6 buah. Cermin datar, cermin cekung, cermin cembung dan lain sebagainya. Poster IPA ya dan lain sebagainya. Ini adalah untuk lab IPA. Yang SD. Nah, ini yang SMP ini. Ini yang SMP. Ya. Nanti bisa dilihat ya. Ada mistar, ada jangka sorong, ada timbangan, ada stopwatch, ada roll meter, termometer, gelas ukur. Ini nanti Bapak Ibu analisis apakah sudah memenuhi standar atau belum. Bu Nurul ya. Nanti dicek Ibu ya, lab IPA. Ya, Pak. Sekarang lab komputer. Nah, kita lihat lab komputer nih. Lab komputer. Nah, lab komputer nih, ruangnya nih. Ruangnya ya. Luas rasio minimum luas ruang laboratorium itu 2 meter persegi per peserta didik. Kalau IPA tadi 2,4, kalau komputer 2. Karena kalau komputer kan tidak ada wastafel, tidak ada meja-meja yang lain gitu ya. Jadi lebih rendah. Nah, yang harus ada di lab komputer apa ini ya? Kursi peserta didik, mejanya, terus kursi gurunya, meja guru, komputernya, printernya, scannernya, titik akses internet, LAN, stabilizer, modul praktik ya.
Hardware-nya ada nggak? Hardware-nya nggak dibahas. Tapi kalau mau bahas hardware-nya ya ini contohnya misalkan kalau lab komputer ya. Kalau lab komputer Bapak Ibu harus sebagai kepala lab ya harus ngerti. Prosesornya perkembangan sekarang prosesor itu apa? Ya. Prosesor yang mana Bapak Ibu? Ngerti ya? Otaknya. Ini ya, yang CPU dan fan. Ini prosesor. Memori dan RAM. Memori ngerti ya Bapak Ibu ya, teknologi memori sekarang ya. Kalau yang komputer zaman dulu masih pakai SDRAM, pakai DDR1, DDR2, DDR3. Yang sekarang DDR berapa Pak? DDR4. DDR4 ya. Sudah ada yang pakai DDR4 Pak di sana? Kurang tahu Pak. Kurang tahu, belum tahu ya? Belum jadi sih Pak. Ya, mainboard-nya, mainboard yang mana ini? Motherboard Pak. Nah, mainboard atau motherboard ya. Kartu VGA. Ini kartu VGA ya. Hard disk. Hard disk sekarang pakainya lebih banyak pakai SSD. SSD ada yang bentuknya yang seperti ini sama ada yang bentuknya NVMe. Ini standarnya gimana? Nggak ada standarnya ya. Hard disk, floppy disk sekarang udah jarang dipakai nih ya. Ini juga jarang dipakai. Casingnya, monitornya, keyboard, aksesoris dan lain sebagainya. Nah ini contohnya ini ya. Contohnya nih komputer speknya ini. Ini spek yang bagus atau yang biasa aja Bapak Ibu? Bagus. Nanti saya tunjukkan beberapa. Ya, Coolernya besar. Ya, ya tergantung kebutuhan lah ya nanti ya. Kalau ini kira-kira spek gimana ini Bapak Ibu? Bagus. Spek gaming Pak. Spek gaming ya. Kalau ini gimana Ibu, Bapak Ibu? Nah sekarang banyak laboratorium tidak menggunakan model seperti ini karena ini boros tempat. Boros watt ya, listriknya boros. Sekarang banyak menggunakan all-in-one. Ada yang menggunakan all-in-one Bapak Ibu? Ada. Ada ya. Nah ini speknya ini. Mahal ya Pak. Nah Bapak Ibu harus ngerti nih harga-harga kayak gini jangan sampai nanti kalau pengadaan ya nggak ngerti. Ya minimal mainnya ya ke Bukalapak atau ke mana itu Bineka atau ke Shopee. Kalau ke Jogja ya ke Eles. Purwokerto ada ya Eles ya. Atau sampai 13 juta. Ya? Sampai 13 juta itu. Harganya sampai 13 juta itu. Iya, ini harganya mahal, Pak. Karena ini Pak ya. i5 nih kan. Memorinya ini. Kalau CPU bisa dapat berapa? 5, Pak. Ya nanti bisa lihat di sini. Ini yang CPU, Pak. Tergantung dari speknya, Pak ya. Ini contoh saya ambilkan dari toko ya yang ada di Yogyakarta. Kalau speknya gila seperti ini, Pak ya. Ini harganya ya lebih mahal dari tadi, Pak. Ini spek game. Multimedia ya. Yang lain ya, ini spek yang lain ini. Ini malah gila-gilaan ini AMD ya yang spesialis untuk game ya. Jadi kalau harga komputer itu harganya bisa sangat bervariasi, Pak. Kalau yang murah ada, ya ini yang murah nih. Nah ini murah Pak. Berapa Pak? Bekas ya Pak? Bekas rentalan. Enggak, maksud ini bekas toh. Ini harga baru ini. Kalau yang ini kan hanya belum sama monitor Pak ini Pak. Oh. Ini harga untuk apa CPU-nya saja, belum sama apa? Monitor. Untuk swasta berat, Pak. Gimana, Pak? Untuk swasta berat itu.
Kalau harga sekian masuk berat. Kalau harga ya, ini kan spek minimal ini ya, ini spek minimal. Kalau yang tadi spek-spek yang super apa ya? Ini spek-spek super. Kalau yang ini spek yang normal ini. Kalau mau pengadaan ya minimal spek yang begini, Pak. Atau yang inilah kalau yang agak kelas ini ya. Tapi kalau yang kelas ini berat ya repot ini. Iya, kelas high. Ini kelas biasa, Pak ya. Kalau yang agak kelas low ini ya, kelas low tadi ya. Nah, ini murah-murah ini. Oke ya, silakan kalau ada mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian, monggo ya. Ini beberapa ya untuk lab komputer tadi ya. Kalau lab bahasa sama ya, lab-lab yang lain. Tanya Pak. Untuk lab komputer itu apakah harus bisa menampung satu rombel, Pak? Misalnya saya di rombel kami itu 36 siswa. Apakah bila kita pengadaannya misalkan tiap peserta didik dapat satu komputer, berarti kan di lab itu minimal apakah harus 36 komputer, gimana Pak? Ya, jadi kalau untuk masalah standar itu yang diatur di sini ya, itu adalah ini kalau di komputer, Pak. Yang daring berapa ya, Mas? Ruang laboratorium komputer dapat menampung minimum satu rombel. Minimum? Ya, minimum satu rombel. Nah, rombelnya di sana mau dijadikan berapa? Kalau jadikan satu rombel, apa namanya? Satu rombelnya berapa siswa tadi, Pak? 36, Pak. 36. Bapak Ibu jumlah komputernya memenuhi enggak? Memenuhi sih Pak, kalau bangunannya sih luas Pak. Cuma jumlahnya nggak memenuhi. Ya ini masih kosong sih Pak istilahnya Pak. Maksudnya kalau pengadaan nantinya apakah harus minimal harus untuk satu rombelnya misalnya 36 harus 36 set komputer gimana? Ya kalau tergantung dari tempat Bapak Ibu, rombelnya mau di set berapa. Nanti dalam prakteknya nanti bisa disiasati di jadwal. Dijadikan ya satu rombelnya separuh bisa Pak 18. Kalau tempat Bapak Ibu, ini kan kalau di standar itu minimal 2 orang Pak ya. Satu komputer digunakan maksimal 2 orang. Kalau misalkan komputernya belum ada 36, komputernya cuma 20, boleh nanti satu komputer dipakai 2 orang. Atau kalau pengen prakteknya satu-satu, Bapak nanti bisa dijadikan 2 rombel. Satu rombelnya 18. Jadi nanti praktiknya dibagi menjadi 2 gelombang. Cuma nanti nambah jam toh Pak. Iya. Nah, Bapak nanti bisa apa namanya? Bisa mengatur jadwalnya lah agar nanti jamnya bisa cukup tetapi beban Bapak mengajar tidak nambah ya. Nah, monggo silakan disiasati karena di sini dapat digunakan untuk 2 orang ya. Jadi itu Pak untuk masalah rombelnya. Terus untuk Pak, untuk tadi yang standar lab komputer itu di Permendiknas ya Pak. Permendiknas itu ada sekalian ada layoutnya nggak Pak? Layout standar istilahnya. Layout nggak ada Pak. Layout tidak masuk dalam standar. Tapi layout itu ya kalau layout ya itu bebas Bapak ya. Layoutnya tempat Bapak itu yang penting nanti ya. Ini layout pada umumnya kan ini membagi ruang-ruang ini supaya nanti ada ruang untuk instruktur ya, ruang penyimpanan alat dan bahan, ruang ganti pakaian. Ini kalau untuk lab yang membutuhkan ganti pakaian. Kalau komputer kan enggak perlu. Ada ruang toilet kalau ada ini yang ruangnya besar ya. Ada ruang teori untuk pembelajaran teorinya, ada ruang untuk praktik. Nah, untuk layout tidak ada aturannya. Mau pakai seperti ini boleh. Ini misalkan lab fisika ya. Ini lab kimia. Ini lab elektronika. Lab komputer juga bebas. Mau pakai bentuk U, bentuk macam-macam itu nggak ada ketentuannya, Pak. Ya. Seperti yang kemarin saya sampaikan di materi awal ya.
Jadi untuk layout lab komputer itu silakan Bapak tentukan sendiri. Mau bentuknya C boleh, mau bentuknya U boleh, mau bentuknya saling membelakangi boleh, mau bentuknya berhadapan juga boleh. Nah, layout itu nanti, layout itu kan kemampuan seni Bapak di dalam mengoptimalkan ya tata ruang. Sehingga nanti disesuaikan dengan desainnya. Karena nanti kaitannya dengan instalasi listrik Bapak sama instalasi LAN. Jangan sampai nanti layout LAN listriknya itu sudah dibuat seperti ini, Bapak nanti membuat lagi, nanti malah justru kabelnya banyak berserakan. Ini kalau belum jadi labnya, Bapak malah sekarang mendesain layoutnya dulu, Pak. Nah, nanti akan saya sampaikan pada materi pemeliharaan ya. Di situ nanti bagaimana layout yang baik. Agar nanti apa? Tujuannya layout itu untuk apa toh? Yang pertama untuk kemudahan pergerakan siswa dan guru. Yang kedua, agar siswa itu tidak saling bertanya kepada siswa lainnya. Kadang-kadang kan siswa itu kalau nggak bisa lihat temannya sebelah gitu ya. Nah ini dengan layout yang baik ini nanti diminimize. Yang berikutnya adalah keindahan. Nah ini kalau ini masalah seni Pak. Layoutnya Bapak nanti silakan benchmark ya untuk tata letak laboratorium komputer. Boleh acak, boleh teratur ya bentuk letter L, letter U, letter C ataupun bentuknya seperti ruang kelas tidak apa-apa. Saya kira itu ya Pak ya. Silakan kalau ada yang lain. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang tanyakan. Tidak ada? Tanya Pak. Monggo silakan Bapak. Saya masih ingat waktu akreditasi sekolah beberapa tahun kemarin itu di lab fisika itu ada bingung membedakan antara meja demonstrasi sama meja percobaan atau apa namanya saya lupa itu. Jadi ada meja demonstrasi, ada meja percobaan apa namanya saya lupa. Itu maksudnya gimana Pak? Lab fisika kita lihat di sini Pak ya. Di lab fisika itu standar yang dipersyaratkan itu harus ada meja kerja. Meja kerja itu meja yang digunakan untuk praktek siswa. Ya. Paham ya Pak ini Pak ya? Iya paham. Standarnya 1 untuk maksimal 7 peserta. Nah yaitu Pak meja kerja sama meja demonstrasi itu maksudnya. Nah yang kedua meja demo. Meja demo itu meja yang digunakan oleh guru untuk mendemokan. Jadi nanti guru kalau mau mendemokan itu di meja demonstrasi. Tidak boleh di meja kerja siswa. Bisa difahami Bapak Ibu? Jadi nanti di sini untuk mendemonstrasikan. Jadi sebelum praktik siswa, guru itu kan harus mendemokan dulu supaya nanti siswanya melihat. Jangan sampai nanti ya kan pada waktu praktik siswanya belum ngerti yang mau dipraktekkan seperti apa. Nah ini maka gurunya itu mendemonstrasikan dulu. Mendemonstrasikannya menggunakan ya meja demonstrasi. Nah di sini persyaratannya keterangannya seperti ini Pak ya. Kuat, stabil, aman, luas meja memungkinkan untuk melakukan demo dan menampung peralatan bahan yang diperlukan. Boleh ukurannya sama dengan meja kerja, boleh dengan meja persiapan. Bisa difahami Pak? Ini langsung keluar Bapak ini tadi ya. Pak Najih. Pak Najih mana nih Pak Najih? Melarikan diri Pak. Nah ya nggak apa-apa ya. Jadi ini ada meja demonstrasi, terus ada meja persiapan. Jadi menurut saya nanti lengkapi saja. Ada meja persiapannya, ditulisi nanti. Meja persiapan.
Meja persiapan digunakan untuk menyiapkan peralatan dan bahan sebelum nanti melakukan demonstrasi. Meja demonstrasinya sendiri, meja persiapan sendiri. Ini kalau lab. Mohon maaf Pak. Ya, silakan. Mohon maaf Pak. Itu langsung aja Pak. Ada contoh yang konkret enggak Pak biar kita tahu Pak. Ya, kalau di ini Pak ya. Ini itu kan bentuknya begini. Sebentar, saya lihatkan di sini. Ini contoh layoutnya Pak ya. Nah, di sini Pak ya. Ini adalah ya. Ini adalah layout laboratorium. Misalkan lab fisika, mana fisika. Ini fisika nih ya. Bisa dilihat Pak ya. Nah, di sini nanti Bapak-bapak, lab fisika tadi ada minimal ada apa-apa? Yang pertama ada meja persiapan. Di sini Bapak harus tambahkan meja persiapan. Letaknya di mana? Bebas. Ya. Mau di depan sini boleh untuk dekat dengan siswa, mau di dekat dengan guru boleh. Yang penting nanti ini kan lab bentuknya seperti ruang kelas nih. Nanti untuk layout kan biasanya kalau lab fisika, biologi, kimia itu kan kadang-kadang wastafelnya kan ada yang menghadap ke tembok tuh. Ya. Nah, monggo Bapak nanti letaknya di mana bebas. Bisa diletakkan di depan sini untuk meja persiapan. Bisa Bapak Ibu letakkan di sini untuk meja persiapan dan untuk demonstrasi. Demonstrasi bisa di sini juga, tidak masalah. Yang penting nanti ada ya meja untuk persiapan dan meja untuk demonstrasi. Jadi kan kalau Bapak Ibu guru mengajar praktik ya, sebelum siswanya praktik itu gurunya memberikan contoh. Kalau sekarang kan pakai metodenya kan 5M Pak ya. M yang pertama apa Pak? Memakai masker. Memakai masker. M yang pertama apa Pak? Mengamati. Ya kan? M yang kedua menanya. M yang ketiga mendemonstrasikan ya. M yang keempat melaksanakan. M yang kelima itu mengkomunikasikan. Nah, di sini sebelum kita meminta siswanya untuk praktik, gurunya itu memberikan contoh. Nah, memberikan contohnya itu di meja yang namanya meja demonstrasi. Ini meja demonstrasi. Cuma di sini belum ada meja untuk tadi persiapan, harus ditambah meja persiapan. Nah, tata letaknya bagaimana? Monggo supaya nanti lalu lintas siswa, lalu lintas guru, lalu lintas teknisi dan laboran itu mudah. Ya, bisa dipahami Pak ya? Lab yang lain Pak, juga tanya, sama, Pak, kimia sebentar. juga sama di sini nanti. Monggo. Tanya Pak. Monggo yang Berarti lain silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tanya Pak. Ya, silakan. Ya, berarti untuk meja demonstrasi satu, kemudian meja persiapan satu. Satu ya Pak ya, satu ukurannya berarti bebas Pak ya. Ukurannya Bebas Pak, ya bebas. Letaknya... Yang penting ini Pak, yang penting ukurannya itu memadai, memungkinkan untuk melakukan demo. Jangan mejanya meja untuk yang kecil sekali ya enggak cukup kalau untuk demo toh Pak. Sedengan aja ya. Tidak wajib ada meja guru ya untuk duduk di situ. Oh, enggak ada Pak meja guru Pak. Adanya kursi. Meja guru enggak ada Pak. Meja guru. Ya? Kalau meja guru di sini enggak ada. Yang ada adalah meja persiapan dan meja demonstrasi. Tapi kalau lab komputer ada meja guru. Beda-beda ya. Bisa dipahami ya Pak Sarin ya? Iya Pak. Tapi kalau diadakan lebih bagus Pak ya. Kasihan enggak duduk gurunya. Nah, gurunya nanti bisa duduk di meja demonstrasi ini bisa, enggak apa-apa duduknya di situ. Oke. Kalau ada meja guru nanti terlalu banyak. Atau bisa duduk di meja persiapan. Ini loh Pak ya. Barangkali gini Pak, masalahnya kan bisa jadi laboratorium itu bisa digunakan untuk mopping kelas gitu loh Pak.
untuk moving class. Oke, jadi siswanya yang hadir sehingga peralatan kita, mungkin buku kita, dokumen kita itu ada di laboratorium begitu loh Pak. Sehingga nanti siswanya yang tinggal datang aja ke situ. Ya, ya idealnya nanti laboratorium itu memang seperti itu Pak. Idealnya nanti laboratorium itu bukan ruang kelas tapi lab khusus. Ruang khusus yang digunakan untuk praktik. Ya, jadi nanti di sini laboratorium tidak digunakan untuk pembelajaran teori. Jangan sampai nanti ya laboratorium digunakan untuk pembelajaran teori. Karena nanti kalau pembelajaran teori dikhawatirkan ini kursinya nggak standar ini. Ini kan kursi standar lab ya. Kalau untuk teori seperti ini nggak standar. Karena kalau untuk teori kursinya harus punya sandaran. Bisa difahami Pak ya? Jadi jangan sampai nanti laboratorium dijadikan untuk kelas ruang teori. Kalau sekali dua kali boleh Pak. Tapi kalau semenaun enggak boleh. Benar Pak, nanti kalau siswa mau praktik datang ke lab ya. Setelah praktik ya kita tinggalkan labnya. Demikian Pak ya, Pak Sarim ya. Oke Pak. Monggo ada yang lain? Satu lagi boleh Pak. Boleh, monggo silakan. Untuk untuk praktikum ya kayak biologi, fisika, kimia itu standarnya itu siswa itu wajib pakai enggak baju laboratorium atau bagaimana Pak? Ya, itu untuk standar baju ya. Kalau di level SMP dan SMA itu tidak diwajibkan. Tetapi kalau di SMK ya itu pakainya wear pack. Ada ya kan SMK. Kenapa kok tidak diwajibkan? Ya kasihan orang tua nanti harus beli itu ya. Tapi kalau sekolah mau memberikan itu lebih baik. Ya minimal pakai celemek, Pak. Ya. Terus kalau untuk praktik yang berbahaya itu disediakan masker. Terutama untuk yang zat-zat yang mengandung gas. Misalkan H2SO4. Itu kan kalau terhisap bahaya, Pak ya. Apalagi yang kepekatannya 75%. Nah, itu mesti pakai masker. Pakai sarung tangan. Nah, monggo ini kalau anggarannya ada ya kalau nggak ada ya siswa diminta untuk bawa sendiri. Kalau tidak punya ya diatasi ya K3-nya agar tidak terjadi kecelakaan kerja di laboratorium. Caranya gimana? Caranya zat yang berbahaya kita encerkan. Paham Pak ya? Jangan siswa disuruh untuk mengakses langsung bahan-bahan yang berbahaya yang di situ bisa menimbulkan luka. Baik luka bakar, luka gores, ataupun luka-luka yang lain. Sehingga nanti gurunya itu mengkondisikan. Jadi misalkan praktek larutan A dan B, nanti larutannya tidak terlalu pekat. Jadi nanti umpama kena tangan itu tidak terlalu berbahaya. Dan di situ nanti apabila kena ya harus segera dicuci. Ada bak mandi, bak cuci ya. Terus di situ harus ada P3K. Supaya nanti segera untuk diatasi. Saya kira itu ya Pak Sarim ya. Iya Pak, matur nuwun. Ya, sami-sami Bapak. Mungkin itu ya, karena sudah jam 10, mungkin Pak Mutakin udah siap nih. Iya Pak Ali. Nah, oke. Terima kasih ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.